dunia ini. Ya, masalahnya gini, Lecinta. Masalahnya gini, jangankan di koma, di gereja aja orang ini, kalau pendetanya sudah berkhotbah, dalam kali kajian khotbahnya, orang ini geleng-geleng kepala aja, amin, 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 sambil tertidur. Amin, amin, tidur. Maksudnya itu yang kejadian di Komal, aku tengok lah udah nggak ditanggapi lagi narasi, tengok itu. Macet. Jadi gimana Pak Indra, atau mungkin terlalu tinggi kajian kita atau bagaimana? Terlalu tinggi tuh. Yang ringan aja, nggak usah ngarah ke sana dulu, Lecinta. Yang ringan aja lah. Apa kira-kira Le? Penyaliban. Ikutin aja narasi dia. Kenapa dia masih kepengen jadi Kristen gitu loh? Silakan Pak Indra. Biar aja dia dulu bernarasi, karena begini, biarkan aja dulu. Nanti tanggapi yang ringan-ringan aja. Data berak kayaknya. Oh, nanti ya, Pak Noven. Iya. Ya silakan Pak Noven, silakan. Kenapa, pertanyaan saya, kenapa Anda masih menganut agama yang diajarkan oleh manusia, bukan ajaran dari langit? Silakan Pak. Ajaran, kalau dari iman saya, ajaran yang turun dari langit dan Yesus. Saya mengimani Yesus. Nggak kedengaran. Sudah kedengaran? Iya. Kan dibilang kenapa masih mengimani ajaran yang dari manusia, kan tergantung dari cara mengimani kita masing-masing. Saya kan mengimani Yesus sebagai Tuhan. Jadi itu bukan ajaran yang diajarkan manusia. Oke. Saya menjawab menurut iman saya. Oke, baik. Terserah lah kalau Abang Dong mau bilang dari ajaran manusia atau ajaran apa. Ya, memang di dalam Islam tidak boleh memaksa. Hak prerogatif tentang hidayah itu ada pada Allah. Mau secerdas apapun dia mampu membuat kapal laut, kapal selam, pesawat terbang dan lain sebagainya. Kalau masalah keimanan dia masih belum bisa menerima Islam, itu hak prerogatif Allah. Secerdas apapun dia, ya itu saya tegaskan. Sepintar apapun dia, kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka niscaya dia tidak akan diselamatkan oleh Allah. Terkecuali kalau dia menggunakan akalnya dalam masalah keimanan. Karena di dalam Al-Quran selalu ada perintah, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Berpikirlah engkau, berakallah engkau. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Itu adalah perintah. Nah, Anda menuhankan Yesus ini sumber pengajarannya dari mana? Sementara Yesus itu, sesudah saya katakan, dia orang benar yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada umat manusia, terkhusus kepada domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Setiap perkataan itu bersumber adalah firman Tuhan. Firman itu adalah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, di mana tertulis Yesus mengucapkan firman Tuhan yang diterima oleh Bapa, bahwasanya dia itu dituhankan, harus dituhankan. Sementara Anda menuhankan Yesus. Nah, saya minta datanya. Yesus itu menyampaikan firman Tuhan agar dirinya untuk disembah dan dituhankan. Silakan Pak. Kalau dari Alkitab, memang Yesus tidak menyebutkan, tidak menyebutkan bahwa saya ini Tuhan, sembahlah saya. Tapi beberapa ayat dalam kitab suci kayak dikatakan ini. Coba Anda simak dulu perkataan saya ya. Bang Noven dan teman-teman yang ada di bawah yang non-muslim, Tuhan itu berfirman tidak ada kesia-siaan. Tidak ada yang kesia-siaan bagi dirinya berfirman yang ditujukan kepada umat manusia. Apa masalahnya? Apa halnya? Dan apa sebabnya Tuhan itu harus berfirman? Supaya apa? Supaya manusia itu pintar. Supaya manusia itu berilmu. Karena segala ilmu pengetahuan itu bersumber dari sang sumber. Dengan cara apa Tuhan menyampaikan, memberikan ilmunya kepada umat manusia? Dengan cara firman ini tadi. Nah, dalam satu sisi, ilmu kita sebagai manusia yang kita mengakui adanya Tuhan. Nah, lalu apa kira-kira ilmu Anda itu menuhankan Yesus? Dari mana dasarnya? Kalau memang itu adalah firman Tuhan.
Kalau memang Yesus tidak pernah menjelaskan dirinya itu adalah Tuhan dan untuk disembah, berarti jelas Yesus itu bukan Tuhan. Karena tidak ada firman Tuhan yang disampaikan kepada umat manusia bahwasanya dia Tuhan. Ingat bang, firman itu adalah ilmu yang diberikan kepada umat manusia. Paham kan bang? Ilmu kita umat muslim itu memiliki ilmu menuhankan Allah. Nah, dari mana ilmu umat muslim ini menuhankan Allah? Ilmu itu ajaran, pengajaran, pengetahuan. Nah, Allah menjelaskan dalam surah At-Taha 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ingatlah aku dan lakukanlah salat. Kata Allah. Oh, berarti umat muslim harus menyembah kepada sesembahan yang bernama Allah. Kenapa harus demikian? Karena tertulis dalam Al-Quran. Nazzala alaikal kitaba bi ayatim di kitaba musaddiqal lima baina di surah Al-Imran. Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil dan Al-Quran. Di situ ada kebenaran. Berarti karena Allah berfirman dalam Al-Quran, berarti dialah yang wajib kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ilmunya umat muslim. Kenapa kami menyembah kepada Allah? Nah, Kristen menyembah Yesus itu ilmu dari mana? Harus dari langit bang. Kalau manusia yang mengajarkan tidak ada perintah dari langit, maka itu gagal. Itu tidak dikatakan ajaran agama dari langit. Maka saya katakan Kristen ini asasnya, dasar pengajaran itu berasal dari manusia. Maka saya bawa di kitab Matius 23 nomor 15 itu tadi. Kenapa terbentuk adanya konsili Nikea di tahun 325? Disitulah Yesus itu dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar dari bangsa Yunani, bangsa Israel, maksud saya, Itulah di situ dia. Sementara diksinya pengajaran Paulus kepada bangsa Yahudi, umat-umatnya Yesus, mereka mengenal betul siapa Tuhan mereka yang pernah datang, diajarkan oleh para nabi kepada mereka bahwasanya Tuhan tidak mungkin nuzul menjadi manusia. Tuhan itu tidak mungkin yang namanya mati. Ya, Tuhan itu tidak mungkin menjadi penembus dosa. Sifat Tuhan itu mengampuni dosa. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk meminta ampunan, maka maka dia berseru saja tinggal dari langit, berseru dia dari langit untuk mengampuni dosa. Sesimpel itu. Ketika kita memang menyadari kita sudah melakukan dosa, itu ajarannya. Jadi sehingga tahu betul mereka orang-orang Yahudi itu siapa Tuhan mereka. Lalu di tahun 325 Masehi muncullah di situ namanya kelompok-kelompok manusia yang memodifikasi ajaran Paulus. Ya Bang Noven, ajaran Paulus mengaku dia orang Farisi, Paulus mengaku dia ahli Taurat. Ya, Yesus mengecam perbuatan mereka. Kita lihat diksinya Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul 21 nomor 21. Mereka mendengarkan tentang engkau, bahwasanya engkau mengajarkan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, domba-dombanya Yesus untuk melepaskan hukum Musa. Yang kedua, tidak lagi bersunat. Yang ketiga, keluar dari adat istiadat Yahudi. Itu ajaran Paulus. Tidak pernah Paulus itu mengajarkan umatnya bangsa Yahudi untuk mempertuhankan Yesus. Nah, mereka justru hanya cuma menyesatkan sekali saja menyesatkan. Datang Kristen, datang di abad di abad keempat, di tahun 325 Masehi. Disitulah memodifikasi lagi ajaran Paulus sehingga ada narasi-narasi pendeta-pendeta ataupun para bapak-bapak gereja untuk mempertuhankan Yesus. Sampai sekarang inilah umat Kristen mengimani ajaran yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Akibat daripada memodifikasi ajaran Paulus. Jelas bang, Matius 23 nomor 15. Ya, demi Allah, ya, saya meyakini yang menjadi nubuatan penggenapan daripada perkataan Yesus itu adalah umat Kristiani. Makanya saya tanyakan sekali lagi ya bang, kenapa Anda masih Kristen? Sudah menjawab tadi. Kalau mau berdasarkan itu apa? Dalam Injil juga Yesus pernah bilang begini, Tuhan itu roh, sembahlah dia dengan roh, dengan iman. Kalau kita masih bawa logika dalam mengimani Tuhan, tidak nyampe. Masih berpikir bahwa sejarah Tuhan itu kan
maksudnya selain daripada pemikiran dari iman itu, ini dari iman yang lebih besar. Kenapa saya masih mempertahankan iman kekristenan saya? Saya tahu kepada siapa saya menyembah, dan tidak mungkin kalau saya berdoa dan tidak pernah dikabulkan, tidak pernah diapakan, kenapa dia mungkin saya doa pada orang yang salah? Saya berdoa dan selalu dikabulkan kepada Tuhan saya. Itu kenapa saya masih mengimani dia, masih menyembah dia, karena dia betul-betul masih menyertai, melindungi saya, dan memang tidak serta-serta selalu menjawab doa saya, tapi pasti dia punya jalan atau rancangan tersendiri terhadap diri saya sampai dikabulkan doa. Kalau Anda beranggapan demikian, banyak orang di luar dari kekristenan ketika dia berdoa dan meyakini dia memiliki Tuhan yang benar bagi dirinya, dia meminta kekayaan. Ya, Tuhan menurut dia itu yang disembahnya, yang dimintanya itu dia memberikan kekayaan bagi dirinya, gitu. Itu bagaimana menurut Anda? Apakah itu Yesus yang memberikan? Apakah itu Allah Bapa yang memberikan? Coba Anda pikir dulu. Dia punya keyakinan. Contoh, dia menuhankan patung. Dia berdoa kepada patung itu, di hadapan patung itu. Wahai Tuhan, berikanlah aku kekayaan. Selang berapa hari kemudian, ya, rezeki melimpah ruah datang kepadanya. Itu bagaimana? Kita nggak bisa ambil satu sisi seperti itu. Allah yang maha adil itulah, Bang. Ya, dia tidak timbang pilih, disembah ataupun tidak, dia tetap memberikan dia tetap memberikan rizki kepada hambanya. Gitu. Itulah Tuhan yang adil. Kami umat Muslim bukan nggak ada yang kaya raya. Apakah kami harus menyembah Yesus baru bisa kaya raya? Apakah kami menyembah Yesus harus biar kita diselamatkan? Tidak. Maksudnya itu kan saya juga bukan mengatakan bahwa harus baru doa dikabulkan. Kita masing-masing kan punya iman. Saya menjawab atas iman saya. Gitu, Bang. Cek. Ya, makanya itu Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang maha adil. Disembah ataupun tidak disembah, ketika ada hamba meminta kepada Tuhan, meskipun bukan dia yang dituju, ya, itu Allah akan memberikannya kepadanya, gitu. Dia minta kesehatan, dia akan diberikan, meskipun bukan kepada Allah dia menyembah atau meminta kepadanya. Ya, Bang. Ya, Ferdinand Islam Kristen ikut ajaran Islam atau ikut ajaran Muhammad? Ferdinand Islam atau Kristen? Kristen. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Dinda? Ini Abang Cinta, siapa namanya ini? Abang Cinta ini ikut agama Islam atau ikut ajarannya Muhammad? Ikut ajaran Allah yang diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, Bang. Islam kan itu akar katanya kan daripada selamat. Allah tahu manusia itu sebentar dengarkan saya, Bang. Manusia itu tidak luput dari dosa. Ya, manusia itu tidak luput dari kekhilafan, dari kesalahan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Maka dikatakan, kenapa Islam itu dikatakan agama yang selamat? Allah memerintahkan kita supaya kita jangan berdosa. Bagaimana caranya? Supaya bagaimana kita diampuni dosanya, Allah mengajarkan bagaimana caranya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la ta'natu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, janganlah kau melampaui batas dengan apa yang kau yakini, kata Allah. Kemarilah kau mendekat, peluklah aku, kata Allah. Jangan kau putus asa dengan rahmatku, mintalah rahmatku, mintalah rahmatmu dari mulutmu. Aku ini adalah Tuhan yang menciptakanmu, kata Allah. Aku ini maha pengampun, maha penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku maha pengampun dan maha penyayang.
Aku akan mengampuni segala dosamu. Setinggi apa dosamu, seluas apa dosamu, sebanyak apa buih di lautan dosamu, aku akan menghapus semuanya. Itu kata Allah. Boleh. Itulah keselamatan yang diajarkan oleh Allah kepada kami melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo berselawat Tapi saudaraku semua. ini ikut Allah atau ini ikut Muhammad? Iya, ajaran dari Allah itu melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dari Allahumma shalli Allah. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu, Bang. Kamu kan sudah apakah yang kamu bilang tadi itu kan sudah kamu bawa, itu kan dalam ajarannya Allah. Memang iya, ajaran Iya. Allah itu. Jadi itu yang kamu bawa ulang ke Muhammad nanti. Yang dari habisnya kamu bahasa itu kamu bawa di Nabi Muhammad. Gimana sih maksudnya, Bang, ini? Abang paham nggak, Bang? Abang Iya, tadi dari bertanya. hadis, Pak. Saya tidak paham untuk bahasa. Ya, hadisnya apa? Menerangkan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Menuliskan tentang apa? Saya kan orang Apa nama Kristen. hadisnya? Nomor Saya kan orang berapa? Kristen. Jadi Ya. kalau bahasa seperti itu kan bahasanya dari Allah. Sebelum ke Muhammad. Kan paham? Nggak, coba gini. Si Ferdinandnya. Kan paham? Kamu Itu kan bernarasinya. bahasa yang dari Allah. Sebelum ke Muhammad. Anda tahu dari mana? Kalau bahasa itu dari Allah sebelum kepada Nabi, tahu dari mana? Tidak, saya paham. Tadi kan saya tanya, ini kan siapa yang diikuti ini, Allah atau Muhammad? Tapi yang dibilang Allah. Dengan langsung dia lantunkan bahasa seperti bahasa Arab itu tuh, berarti saya pikir itu yang bahasa dari Allah dengan semua takbirannya itu dengan bahasa Indonesianya. Dinda Ferdinand, dengar abangnya ya. Kami mengikutinya Nabi. Ya, mengikuti Bagaimana? ajaran Nabi. Jadi kalau saya bilang itu dari Allah, kemudian saya tanya kamu ikut agama Allah, Dengar dulu, biar gantian dulu narasinya. Kami mengikuti Nabi, ya, mengimani ajarannya Nabi karena diperintahkan oleh Tuhan kami. Diperintahkan dia. Jadi kami bukan mengikuti Nabi, gitu loh. Tapi kami menghambakan diri kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW karena memang diperintahkan seperti itu. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Apa-apa yang datang daripada Nabi itu berasal dari Allah. Nabi Muhammad SAW lah yang memberikan pengajaran-pengajaran dan juga menyucikan jiwa. Berbanding terbalik dengan kalian Kristen. Siapa yang nyuruh kalian patuh kepada Paulus? Siapa yang nyuruh kalian menghambakan diri dan menyembah pada Yesus? Sementara di Bible, Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan kalian untuk menghambakan diri, menuhankan dan menyembah pada Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan kalian untuk patuh dan tunduk kepada Paulus. Gitu loh. Jadi jangan kalian berupaya memframing ketika kami mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti kami mengikuti Nabi. Tidak. Mengikuti Allah. Karena Allah memerintahkan kami melalui Nabi Muhammad SAW. Ku berikan lagi analogi. Kalau nggak nyambung lagi, kok nggak tahu lah aku pakai bahasa apa ngomong sama kamu. Ketika kau bekerja di sebuah perusahaan, kau punya pimpinan. Tapi pimpinanmu ini bukan pemilik perusahaan. Patuhnya kau kepada pimpinan bekerjamu ini karena diperintahkan sama pemilik perusahaan yang menggajimu. Tapi tidak serta-merta ketika kau patuh kepada pimpinanmu ini atau kepada mandormu ini atau kepada foremanmu ini tadi menjadikan kau ya menghadirkan pemahaman dalam diri kau bahwasanya mandor kau ini menggaji kau. Gitu loh. Bukan karena kau mematuhi mandormu ini, tidak, karena memang pemilik perusahaan yang menggajimu memerintahkanmu seperti itu. Jadi kepatuhanmu kepada pemilik perusahaan itu kau implementasikan dengan tunduknya kamu, patuhnya kamu kepada perintah dari pimpinan. sampai jam 8 malam tidak bisa dibalas ini bahasa ini. Apa? Sampai jam 8 sebentar tidak bisa dibalas ini bahasa. Iya, karena apa? Saya tahu kamu nggak akan paham. Ya, Karena saya kamu mau pakai akalmu.
Sekarang saya tanya ke Ferdinand, siapa yang memerintahkan Anda tunduk dan patuh pada Paulus? Paulus bukan dia memerintahkan, bukan dia nabi. Oh, berarti Paulus itu bukan rasul. Dia perantaraan. Iya, siapa yang memaksa, siapa yang meminta kamu memerintahkan Dia menandakan kamu? Ya? Bukan juga Patuh dia yang kepada menandakan Paulus, mujizat, tapi dia yang ada dalam penglihatannya dia, Paulus, itu yang dia bawa. Saya Apa yang tidak tanya itu, Dinda. disertakan dari Tuhan Yesus, Dinda. itu yang dia Benar, bawa Dinda. ke Yang kami. yang saya tanyakan, siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya terhadap perkataan Paulus? Yang untuk percaya sama perkataan Paulus sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Berarti Tidak ada. kau berhalusinasi, ikut-ikutan aja. Saya ikut perjanjian baru. Tapi saya ikut perjanjian baru. Iya, itu namanya kok pandai-pandaian. Tidak ada yang Pandaiannya di mana? untuk Pandaiannya di mana? Terus saya tanya, siapa yang memerintahkan kau untuk percaya kepada perkataan Paulus? Perkataan Paulus itu maksudnya bukan juga saya mau percaya atau tidak percaya. Tidak ada. Tidak ada. Saya ulangin, siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya kepada perkataan Paulus yang tertulis dalam surat-suratnya Paulus? Siapa? Surat Paulus itu pembuktian. Surat Paulus itu dalam istilah mujizat yang ada. Gila. Penglihatan yang ada. Penglihatan dari Ini gila. Diamlah dulu kok, diam dulu Fedin. Kok gila. Gak bisa kau menelaah pertanyaan, gak nyambung kau. Masih lebih mending lagi si Noven dari kau. Apa yang ditanya apa kau jawab? Gak lulus kau tes kewarasan, gak lulus kau Noven. Gak lulus kau tes kewarasan, gak lulus. Oke Anto, selamat bergabung Anto. Anto. Assalamualaikum, kepencet bang, tolong turunkan aja. Waalaikumsalam, siap bang. Oke, ke Noven lah aku tanya ini ke Noven. Noven, siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya terhadap perkataan Paulus yang tertulis dalam kitabnya? Bukan ini, bukan perintah secara langsung sih, tapi mereka itu kan Paulus itu kan salah satu yang apa namanya, Baru nampak dirinya oleh Yesus, yang dapat penampakan dari Yesus yang karena dia selalu itu. Nah, bukan perintahnya saat itu. Dia kan Saya nggak nanya itu loh Dinda. Yang saya tanyakan, siapa yang memerintahkan kamu untuk percaya perkataan Paulus yang tertulis dalam kitab-kitabnya? maksudnya perintahnya tidak ada yang harus kita. Ya Allah ya Tuhan. Kamu ditanya perintah. Kalian lulus nggak dulu sekolah? Maaf cakap aku ngomong gini loh. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kosakata siapa, kau harus menyebut nama. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kosakata di mana, kau harus menyebutkan nama tempat gitu loh. Saya tadi bilang kan tidak ada perintah, tidak ada. Cair dong dipercaya. Nah, berarti ketika kamu dengar dulu bentar Noven, sikit lagi Noven. Dinda Noven dengar ya. Berarti Dinda Noven dan adik-adik Oten, ketika kalian sudah mengakui tidak ada yang memerintahkan kalian untuk percaya perkataan Paulus yang tertulis dalam kitabnya, ya, berarti dasar dari patuhnya percayanya kalian terhadap tulisan Paulus, ya, itu berdasarkan pandai-pandaian bahasa Medannya. Pandai-pandaian. Sama analoginya gini Dinda, kau bekerja di sebuah perusahaan, nggak ada yang nyuruh kau mindahkan batu dari suatu tempat ke tempat lain, kau pindahkan, nggak dapat gaji kau, malah dipecat kau dari pabrik, dipecat kau. Dipecat dari perusahaanmu, karena apa? Manajemen perusahaan nggak pernah nyuruh kau ngangkat batu itu.
Ganti baju tuh, tiap bulan gajian pula kau pikir. Dipecat kau, bukan dapat gaji, dipecat. Sementara kami, ketika kami tunduk dan patuh kepada Nabi kami, ya, bukan berarti kami mengikuti dia, tidak. Tapi itulah wujud, ya, kepatuhan kami terhadap perintah dari Tuhan kami. Kenapa? Kami bertuhan kepada Tuhan yang tidak terlihat. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu juga beriman dan bertuhan kepada Tuhan yang tidak terlihat. Gitu loh. Dan perintah Tuhan kami itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dia tuju menjadi utusannya. Begitu. Maka dengan kata lain, Open ini adalah umat pandai-pandean. Aku tambahin sedikit Bang Faru ya. Aku tambahin sedikit sama si Ferdina. Ferdina tadi kan tadi tanya Bang Faru kan, kamu mengikuti Paulus atau tidak berdasarkan daripada kitabnya? Kamu jawab tadi apa? Tidak. Kamu mengikuti perintah Allah tidak? Saya perintah Allah yang ada di dalam hukum. Iya. Coba buka di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Itu perjanjian baru. Iya, buka dulu. Buka dulu Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kita mau yang baca. Kamu yang baca, The Jiji. Tidak, saya mau baca. Silakan Bang Faru lanjut. Dia nggak ini percaya sama Paulus. Saya tidak mau baca. Saya malas mau otak-atik HP. Ya sudah, berarti kesimpulannya Bang Noven, Anda menuhankan Paulus bukan ajaran dari langit yang disampaikan oleh Yesus. Fix Anda itu Yesus berkata, menerima. Aku berkata kepadamu, itu yang baca dulu. Di perjanjian lama firman Tuhan berkata kepadamu, tapi di perjanjian baru itu yang ada, aku berkata kepadamu. Sedangkan di perjanjian lama baca dia dulu berkata itu apa? semuanya Jangan berhenti. Aku berkata kepadamu apa? Maksudnya apa? Jangan berhenti di situ. Aku berkata kepadamu sesungguhnya aku Tuhan gitu. Ada nggak seperti itu? Nggak ada kan? Iya, baca dulu ya, Ferdinand, baca dulu Kisah Para 19 nomor 11. Saya cuma punya satu. HP-mu. Minta HP istrimu marahin, kalau nggak dikasih marahin. Saya cuma punya satu HP. Ini pun HP yang tidak sampai di situ juga. Bisa saya bicara kadang bilang saja. Ya moderator, dengar ya moderator. Dari Kisah Para Rasul berapa itu? Kamu saja. Ya, betul Ferdinand ya. Buat moderator, dengarkan Bang Faruknya ya. Yang dibutuhkan si Ferdinand ini saat ini bukanlah ruang diskusi, tapi obat-obatan. Jangan kalian naikkan lagi. Dia belum butuh diskusi nih, dia butuhnya obat-obatan. Suruh berobat dulu lah dia. Udah tahu kalian orang sakit, kalian naikkan lagi ke atas. Kami cuma memberikan resep melalui narasi-narasi kami. Selanjutnya, untuk obat-obatannya tembus sendiri dengan akal. Nggak di sini di channel Bang Faruk ini meskipun buka praktek ya, tidak menyediakan obat ya, enggak. Kami hanya bikin resep. Nah, kau tebus sendiri resep mau dia potik. Bayarnya pakai akal. Reva, selamat bergabung Reva. Ini laki-laki atau perempuan nih? Oh Revan, perempuan laki-laki. Revan, selamat bergabung. Revan. Yang lain ya kan moderator. Oke Bang. Si Oki tadi mampir nontonin abang deh kayaknya dari kangen dia. Kurang ajar itu. Tadi malam ku tunggu dari jam 10 sampai tengah 12 gak ada dia. Mau ngajar si Oki itu kerjainnya aku. Sampai tengah 12 ku tungguin. Oke, dinaikkan moderator satu-satu ya. Adik-adiknya dinaikkan satu-satu. Ya, disapa Sal, adik-adiknya Sal.
Halo adik Chris. Ngorok dia loh. Udah kayak babi. Boleh gitu. Chan, halo Chan. Ginger, selamat bergabung Ginger. Ginger. Halo Ginger. Nek kan yang lain lagi moderator. Oke, Musen, selamat bergabung Musen. Halo Musen. Musen. Si Barani masih hidupnya si Paru belum jadi lompat. Emangnya ada larangan kau kawin sama kandungmu? Oke Yup, selamat bergabung Yup. Yup. Ya. Aduh noise lo. Yup noise. Aduh. Handsetmu Yup, apain noise, dulu? Yup. Yup, handsetmu apain dulu? Kalau nggak lepas handsetmu. Kalau nggak ganti HP istri. Oke, udah bisa Yup. Halo Yup. Udah nggak noise lagi Yup. Yup. Ya. Nah, ini bagus. Oke, Yup, Islam Kristen. Kristen. Oke, mau berdiskusi kita Dinda. Mau diskusi Dinda, apa? Ya, diskusi lintas iman antara Islam dengan Kristen. Mau? Mau. Oke, saya sampaikan dulu aturannya ya. Kalau kamu mau bertanya ke kami, narasumber Islam di sini, dan saling adu argumentasi dan membantah jawaban kami, Dinda Yup silakan on cam. Tapi jika belum mampu atau tak mau untuk on cam, Dinda itu punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema yang akan kita angkat materinya, atau Dinda bertanya, setelah itu Dinda turun. Tapi sebelum diskusi dimulai, dengarkan nasihat Bang Faruk dalam bentuk sebuah lagu ya. Lama lagi. Dengar dulu. Kotanya cekak deh. Nggak bisa diatur. Udah mau habis paketnya lo tuh. Lamaan Paket Romani lagi. datanya udah mau habis, makanya dia bilang lama kali pun. Diikat handphonenya pakai benang, tambah kuotanya itu, nggak percaya kok. Dengar Dinda ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk babi dewasa. Akalnya ini komalku bukan gereja. Pilih mana Dinda Yup? Ya, Pilih mana? Mau on cam atau tidak? tidak. Oke, berarti kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Coba tema saja. Oke. Siapa yang mau bernarasi, mau bawa tema? Dia cinta sisa siapa yang belum makan Silakan. Yang di bawah itu lagi butuh ini, lagi butuh kesegar apa? Fresh kesegaran. Yang mualaf saja. Kalau aku nanggung bang, udah mau asar bang.
Oh, kau udah Semua juga udah muasar, sama-sama di Medan kita. Udah, Enggak lah, di gereja. Jakarta. Noven, kau yang pernah narasi diskusi sama Yub, cepat. Gak apa-apa, aku lama. Ya udah, kalau apa aku aja. Kalau lama, kalau udah mau asar kalian. Bang Faru Oke. malah. Ya, saya mau alaf Dinda. Oh, Oke. Tanya. Kita buka, Tanya. kita kaji Yohanes. Yub, tanya. Kenapa mualaf bilang jangan tinggalkan Yesus, Yesus juru selamat. kenapa mualaf? Karena Yesus yang suruh. Ada tertulis? Ada. Oh, Oh. di mana itu? Markus 12 nomor 29. Markus. Markus 12:29. 9. Ya, Tuhan itu Esa. Iya, sementara gerejaku mengatakan Tuhan Tritunggal. Islam Itu kan mengatakan gereja dalam yang surah katakan. Al-Ikhlas Tuhan itu Esa, kan gitu. Ya, kembali pada Yang kedua, Alkitab saja, Bang. Ya. Yang kedua tertulis dalam Yohanes 5 nomor 37, baca. Ya, kembali pada Alkitab saja. Maksudnya? Kalau Tritunggalkan dari gereja, tapi kita kembali pada Alkitab saja. Ya, Yesus kan mengatakan bahwasanya Tuhan Allah itu Esa, betul? Betul. Nah, Islam juga beriman kepada Tuhan Allah yang Esa, sama kan? Sama. Nah, Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar. Ya, Islam betul. juga beriman kepada Tuhan yang tidak terlihat dan suara tidak terdengar. Ya, Kan gitu, sama kan? sama. Sama, sementara Oten mengimani Tuhan itu tergantung tak bercelana di kayu salib. Itu kan Yesus. Hah? Itu kan Yesus. Loh, yang mati kan Tuhan. Hah? 2 Korintus 11 nomor 26 baca. Katanya Tuhan tidak terlihat. Iya, tapi dalam iman Kristen Tuhannya terlihat. Mati dalam kondisi tak bercelana di atas kayu salib, terkutuk pula. Kan gitu. Kata siapa? Kembali pada Alkitab, jangan kata Ya ini Kristen. kembali pada Bible. Sekarang saya tanya, coba buka Ya. dalam 2 Korintus 11 nomor 26. Tentang apa itu? Ya bacalah dulu Dinda. Aduh. Baca 2. Korintus 11 26. Mengkabarkan kematian siapa di situ? Dua Korintus 11 nomor berapa? 26. 11:26. Kematian siapa di situ dikabarkan? Disuruh kabarkan. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun gitu. Apa? Gak salah baca kau Dinda. Mungkin salah ayat. Ini salah baca. Kau baca berapa, Dekku? Yang mana, Dua. Dek? 2 Korintus nomor 26. 2 Korintus 11. Iya. Oh, satu Korintus. Astaga. 1 Korintus 11 nomor 26. Ketawa dia. Kau nyembah Yesus kan? Tidak. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan dalam artian ditaati, bukan disembah. Oh, enggak di dunia. Jadi Yesus bukan Tuhan yang disembah kan? Iya. Jadi kau sembah siapa? Sembah Bapa. Yesus hanyalah utusan.
Iya, kan tertulis di Alkitab begitu. Capeknya kok itu. Jadi dalam 1 Korintus 11:26 itu Tuhan mana yang mati? Sabar. Kau pakai Bible? Iya. Oh, pantas lama. Iya, cari dulu, Dek. Itu dulu waktu Kristen pernah nggak kau dibilang Bibelon? Pernah nggak? Bibelon? Iya, Bibelon. Pernah diejek-ejek gitu? Bibelon enggak. Iya, karena sikit-sikit baca Bibel, sikit-sikit kita kasih tahu isi Bibel sama kawan kita Enggak. sampai ke situ. Enggak. Aku dulu sebelum Islam diejek-ejek kawanku gitulah. Oh, Bibelon. Bibel itu kan digunakan oleh HKBP kan? Bukan, maksudnya Iya. pembaca Bible. Itu maksudnya si pembaca Bible. Iya, maksudnya Iya. Bible itu kan digunakan HKBP. Kalau kayak GKPI atau apa, Alkitab, mana Bible? Ya, jadi kalau ada perdiskusian dulu kan sama-sama Kristen kan, aku bilang kan dalam Bible tuh begini, aku bilang. Kesal kawanku, dibilang, oh Bibelon. Nggak dikesalin aku. Itu makanya HKBP yang gunakan Bible. Bagaimana lanjut ke tidak ini? Ya baca, Ya Dek, lanjut, baca. Dinda. 1 Korintus 11:26-nya baca. Kematian Tuhan sampai ia datang. Iya, Pertanyaannya Tuhan apa? yang mati itu. Kalau Tuhan di sini kan merujuk pada Tuhan terjemahan, Tuhan pemimpin junjungan. Iya, berarti Berarti Tuhan merujuk yang pada mana Yesus. yang dikatakan di situ, ah? Berarti merujuk pada Yesus. Oke, merujuk pada Yesus kan? Ya. Nah, berarti terjemahan dalam 1 Korintus 11 nomor 26 itu salah. Bagaimana? Terjemahannya menurut kamu dalam 1 Korintus 11:26 itu terjemahannya salah. Kalau dari sananya Tuhan, yang terjemahan dari sini ini salah. Nah, berarti Yesus Tuhanmu itu dikabarkan mati kan dalam 1 Korintus 11:26 kan? Iya. Oke, berarti sosok yang mati dan disiksa di dalam Markus 15 ya dari nomor 1 sampai selanjutnya itu adalah Yesus kan dan Tuhanmu kan? Iya. Nah, sementara Yesus sendiri mengatakan, itu kan kitabnya Paulus. Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5:37 Tuhan itu tidak terlihat kan, suaranya tidak terdengar kan? Ya kan? Benar nggak? Benar. Nah, berarti ketika kita mendengarkan perkataan dari Yesus yang termuat di dalam Bible, nggak mungkin kita jadi Kristen kan? Kristen kan pengikut Yesus. Kalau kau mengklaim dirimu pengikut Yesus, harusnya kau beriman dan percaya dengan segala perkataan Yesus kan, benar kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37 Tuhan itu tidak terlihat, suara tidak terdengar. Paulus mengatakan Tuhan itu terlihat, bahkan meninggal. Kan gitu di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 tadi. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu dalam imanmu itu, dalam pemahamanmu Tuhan atau bukan? Kan gelar Tuhan yang merujuk kepada Yesus itu Yang kan saya Tuhan. tanya Tuhan atau bukan, Pemimpin, jangan ditafsirkan bukan ke yang Tuhan lainnya, pencipta. jangan lebar kemana-mana. Yang saya tanya, yang mati tergantung dalam kondisi tak bercelana di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Ya bukan. Bukan. Berarti ketika ada manusia yang mengimani yang mati tergantung tak bercelana di kayu salib itu adalah Tuhan, dia adalah orang-orang sesat kan? Dan dialah si penyesat yang dikatakan Yesus, setuju? Bagaimana tadi? Nah, Bagaimana? berarti jika ada segolongan manusia yang mengimani mati tergantung di kayu salib dalam kondisi tak berbusana itu, ya adalah Tuhan, berarti dia adalah si penyesat kan? Dan orang-orang yang tersesat yang dikatakan Yesus kan? Karena memang dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 yang nggak percaya Yesus itu manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus, betul? Iya. Nah, berarti banyak dari teman-teman OTN ini tersesat kan berdasarkan Bible-nya sendiri kan yang merupakan perkataan Yesus kan? Maksudnya tersesat ini menyembah Yesus atau bagaimana? Yang nggak percaya Yesus itu manusia. Dan yang tergantung di kayu salib itu bukan Tuhan. Betul?
Betul. Nah betul, berarti tersesat. Saya ada Sekarang bingung muncul sedikit pertanyaan ini. lagi. Muncul pertanyaan Bagaimana? baru. Siapa yang memerintahkan kamu untuk tunduk dan patuh pada Yesus? Ya Yesus. Dia bilang ikutilah aku. Oke. Ya. Berarti Anda menyembah Yesus, bukan mengikuti Yesus. Mengikuti, bukan menyembah. Kalau Anda mengikuti Yesus, simak pertanyaanku. Siapa yang memerintahkan kamu untuk tunduk dan patuh pada Yesus? Siapa? Karena Yesus bukan Tuhan, otomatis dia bertuhan kan? Tuhannya itu adalah Bapa kan? Matius 11:25 kan? Iya. Nah, maka ketika aku bertanya hal ini, kau harusnya memberikan legitimasi ya dari Bapa yang berupa perintah untuk kau mengikuti Yesus kan? Iya. Nah, di mana Bapak memerintahkan kau untuk ikut sama Yesus? Untuk mengikuti Yesus, di mana perintah dari Bapak? Ya, kata Bapa kepadanya lah aku berkenan. Loh, tapi Yohanes 5:37, Bapak itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Kok tiba-tiba Matius bisa mendengar suara Bapak? Ya, kan tertulisnya begitu. Hah? Tertulisnya kan begitu. Mereka mendengar Gini suara dulu, dari langit. Dinda, kita jangan mengimani sesuatu yang tertulis dulu. Ya, Bagaimana? apalagi Saya hendak kembali pada Alkitab saja, Bang. iya, apalagi gini, dalam yang kau sampaikan tadi Matius 3 nomor 17 itu kan, terdengar suara dari langit mengatakan, inilah anak aku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu. Ya. Nah, itu suara adalah suara Bapak kan. Ya. Nah, sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak akan pernah melihat wajahnya, kamu tidak bisa melihat wajahnya dan tidak bisa mendengar suaranya, kan gitu kan? Itu tergantung kapan dia berkata pada siapa. Ya kepada murid-muridnya lah, aduh. Ya. Pasti ada tujuannya lah, Bang. Saya tidak tanya Pada saat tujuannya. itu Yesus berkata pada orang Farisi dan Yahudi. Saya tidak salah. tanya tujuannya karena memang Yesus itu tidak pernah menarasikan tujuannya di dalam Bible. Cuman yang mau saya sampaikan kepada kamu ya, kontradiksinya antara tulisannya Yohanes dengan tulisannya Paulus. Di Yohanes menuliskan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus Yesus. Jatuh kotok. Kenapa itu? Jatuh dia. Maksudnya? Dia kan bicara pakai akun yang satu. Oh, yang tadi. Iya. Kau di mana tinggal deh? Kalau boleh tahu. Di sini, di rumah. Maksudnya daerah mana? Oh, NTT. Oh, orang NTT. Di mana tinggal Kupang, Soe? Flores. Oh, di Flores. Katolik dong. Iya. Katolik. Mana itu Faruk ini? Itu. Mana kau? Oke. Kena Bennett kau? Kena? Kok bisa kena aku ya? Udah tahu itu pelanggaran. Iya, tapi dia diangkat. Halo. Kak Nora sok lembut. Ya aku lembut. Orangnya santun. Halo. Iya si Manung Khalid. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam dari Kandis. Oh dari Kandis, Riau. Pekanbaru, Riau. Saya Borus Manung Khalid Riana. Sebelum lahir asli HKBP. Sekarang
tetap HKBP, tetap setia. Jadi ngapa kayak gitu nyampaikannya lo Nemboru? Itu kan marga Sanipar kan? Itu kan marga Sanipar. Sekarang tetap HKBP. Jadi setia. Murifu berubah dong, Nah, jadi kau Sanipar, kalau memang kau orang Batak, tolong dihargai gitu loh. Jadi kalau membahas Tuhan Yesus, kayak mana pun jalan ceritanya, kami tetap Kristen pengikut Kristus. Kau hujat pun Tuhan kami itu, kau hujat dari situ. Kami mencari beras kami mencari beras kami masing-masing, makan beras masing-masing. Kok cerita kau beras Nemboru ini? Kau pun kau cari duit pun di situ untuk konten, untuk makan juga. Lu kok cerita beras? Jadi gini Nemboru. Jadi jangan menghakimi lah kau di situ. Bukan menghakimi. Kalau mau cari duit kau dari kontenmu itu, ya syukurlah ada duitmu. Kalau kami berladang, kami di sini. Kami di sini berladang. Kami berladang, kami di sini. Berladanglah kami sini, menanamlah apa kami di sini, cari duit kami. Tapi tidak menghina Islam kami di sini. Toa kalian itu 5 waktu ribut di sini. Gak ada kami protes toa kalian itu. Tapi Tuhan Yesus kami jangan kau protes, jangan kau kupas habis. Doa kalian itu dulu tolong dikecilkan dulu. 5 waktu capek aku dengarkannya. Mulai kecil aku SD dekat masjid terus rumah mamaku. Aku kawin sama marga Sinaga. Sampai sekarang di batalion aku 132 itu di tentara dekat terus doa kalian itu dari rumahku. Nggak ribut aku doa kalian itu 5 waktu menjerit-jerit. Kalian kupas Tuhan itu. Nggak makan kan di situ? Nggak makan kalian kan? Jadi kami di sini beladang kami di sini, cari berondolan kami di sini. Jangan kau kupas toa kalian itu kecilkan dulu. Nah, toa kalian itu kecilkan dulu. Melalui dari SD aku masih 1 tahun. Allahu Akbar. Apalagi udah puasa. Wallahu Akbar, nggak makan kalian. Masya Allah, enak kali kan? Jangan di mute deh. Siapa yang mute? Jangan di mute. Nggak tahu nantulangku ini nantulangku loh. Mamaku baru Sinaga. Ya nantulang, ayo nantulang apa nantulang. Dengarkanlah curhatnya dulu. Kalian jangan mute. Nantulang, buka itunya nantulang. Mute-nya nantulang. Oh nantulang. Oh nantulang. Nih udah ku undang. Nah, nantulang buka. Ini boto Ibana do. Jadi jangan kayak hina-hina itu. Gak usah lagi hina-hina. Malu kita. Kita sama-sama makan beras kita. Sama-sama kita. Makan nasi lah nantulang. Kok beras. Jangan, siapa yang mute? Jangan di mute moderator, jangan di mute. Siapa yang mute? Aduh, siapa sih yang mute? Itu Sanipar gila itu yang meniup itu. Sanipar gila itu. Lawan orang Batak. Mati kau situ. Mati kau di situ orang Batak. Mati kau. Toa kalian itu lah. Toa kalian itu. Dudukkan dulu toa kalian itu. Janganlah nantulang. Gak boleh nantulang. Gak boleh. Kita harus kasih. Siapa yang mute Jangan di mute dulu moderator. Siapa yang mute? Jangan kalian jelek-jelekkan Tuhan Yesus itu, pengikut kami Kristen ini. Perusahaan tengok di situ di padang itu. Kalau bagus kalian kan tengok di padang itu. Anak-anak sekolah minggu ditendang. Anak-anak sekolah minggu ditendang. Coba di mana otak Islam itu? Otak Islam itu di mana? Itu di mana ya? Aduh, siapa sih yang mute? Siapa yang mute Siapa yang mute? Moderator jangan di mute. Mama dilawan, mampuslah kalian. Cari makan kalian yang lain kalian. Kayak kami ini ke ladang. Ajar bu. Siapa sih yang mute?
Nggak malu kalian, nggak malu. Tuhan Yesus saja kalian perkosa, kalian bahas-bahas. Keretamu keluar. Perkosa. Nantulang nggak ada kami perkosa. Bahas-bahas lah Tuhan Yesus kami itu. Beginilah kalian bilang, telanjang-telanjang lah kalian bilang. Kalian itu dilihatku. Alah kalian ini Dilihatku bro. Iya Nantulang. Iya Nantulang. Siapa yang mute, woi? Siapa yang mute? Sal, kau mute, Sal? Siapa yang mute? Jangan di mute, jangan dulu. Hapus lah kalian situ. Kalian bahas-bahas lah Tuhan Yesus. Pengikut Kristen kami. Si Yup ini pun tiba-tiba gila ini jadinya. Nah, ya terus ya gimana Nantulang? Jangan dulu ada yang mute. Siapa yang mute? Dia, woi. Moderator jangan di mute ya. Moderator jangan di mute. Biarkan aja dulu. Siapa yang mute? Dia udah dibilang jangan yang mute. Halangi bang gadungi, asa butok kamu, halangi gadungi. Asa butok kamu. Kukirim nanti beras sama kau Sanipar. Kukirim beras setiap bulan dari Sikan di sini. Kukirim beras sama kau. Makan kau. Bermakan kau. Kukirim beras dari Sikan di sini. Sama sawit ini nanti kukirim satu 10. Satu apa Nantulang? Sama si Gondrong aja kirim nomor 2 sama si Gondrong. Siapa yang mute, woi? Kukirim nanti 10 ton kali 2.000 3.000 sendiri kilo ya, di sini. 3.000 1 kilo di sini. Kukirim untuk kau supaya makan kau Sanipar. Kau lawan-lawan lah Batak, mampuslah kau. Udah masuk lah itu. Apa lagi? Ya kirim rekening kau tuh, kirim rekening kau tuh biar ku kirim di sini. 3.000 1 kilo, 10 ton sekali panen. 10 ton, wih. Sekali panen 10 ton. Mantap ya Nantulang. Mantap kali, Bah. Nah, itu cari duit itu namanya, bukan kayak kalian. Tuhan Yesus disalibkan telanjang. Apa kalian bilang? Iya. Jadi itu cari duit, itu yang bagus cari duit. Ya, mau kirimkan sekali panen 10 ton kali 3.000. Kirimkan rekeningmu Sanipar. Kirimkan rekeningmu itu. Nanti dikirim. Nantulang, aku mau nanya. Jadi Yesus waktu disalibkan nggak telanjang dia? Ada pakai baju ya? Oh kau lah itu, kau yang telanjangkan itu, kau yang menelanjangkan itu. Aku nanya lo Nantulang. Kau yang menelanjangkan itu. Kau telanjangi, kau sendiri yang bikin telanjang, kau lah yang menjawab telanjang. Murahnya itu. Aku nanya lo Nantulang. Enggak, kau yang murah, kau yang buat telanjang, kau yang membuat itu. Gapai kau larikan sama orang. Nantulang. Udah. Kalau kenyang kalian membahas Tuhan Yesus itu, kenyanglah kalian. Aku berusaha Nantulang. Udah, jangan kalian bahas-bahas. Jadi nggak telanjang itu ya? Berarti mata kami yang buta ya? Iyalah, suka kalian lah situ. Mau kalian bilang telanjang dia, berdarah-berdarah, suka kalian lah situ. Biar sampai mampus kalian membahas itu, sampai mampus kalian. Jadi nanti telanjang itu ya? Iya, suka yang bilang telanjang kan kalian, ya kalian yang bahas itu. Oh, berarti kalian yang buat telanjang. Yang membahas telanjang itu kan kau, ya kau yang menjawab. Kok susah kali jadi hidup orang. Yang penting aku ke ladang, cari berasku, makan aku. Toa kalian itulah tolong dikecilkan, sakit kepalaku. Oh, dari bayi. Biasanya begini. Nantulang, saya kasih tahu sedikit ya. Kalau Nantulang sakit mendengarkan Allahu Akbar, berarti banyak kali setan Nantulang. Aku kan kalau tulangmu petugas tentara, jadi ke rumah dinas itu nggak pernah kami suruh harus ke sana, nggak, di depan masjid, katanya rumah itu depan masjid lah. Namanya udah perintah. Bahaya. Jadi kalau kalian, kalau mulut kalian bilang telanjang, mulut kalian yang bilang itu. Suami dia petugas loh, tapi narasi dia kayak gitu bahaya. Itulah kalian itu suka kali menghakimi terus.
terus. Kalian kajilah dulu. Setiap tahun pengerusakan setiap tahun. Malu kita, malu. Tapi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Nantulang. Malu kita, malu. Apalagi kau orang Batak, kau malu kita, malu. Nantulang. Malu kita, malu. Ya sebentar dulu Nantulang. Tulang itu kerjanya apa? Oh, kalau masalah tulangmu itu karena dia orang hebatnya makanya mau berusi Manungkalit. Kalau nggak hebat orang tulang mau. Ya, kerjanya tulang itu apa Nantulang? Ya, nantilah. Mau kirim dulu rekeningmu. Biar ku kasih gaji tulangmu, gaji uang tulangmu orang kaya ini. Biar bisa lah. Nggak perlu kau tahu. Yang penting aku keladang, aku berondol, aku beli beras, aku nggak kuhina-hina agama kalian. Tapi jangan kalian bahas-bahas Tuhan Yesus telanjang, berdarah-berdarah. Nantulang punya sawit, Nantulang. Nantulang punya sawit. Nggak usah kau tanya, aku punya sawit. Yang penting aku dikasih Tuhan Yesus berkat yang begitu baik. Tuhan Yesus memberikan berkat yang baik. Sebentar Nantulang. Kalau saya punya sawit, ya kan, apalagi sampai 10 ton loh sekali panen. Kan sawit kan 2 kali 1 bulan panen. Nah, kalau saya punya sawit, nggak mungkin lah. Masa saya mau turun tangan untuk membrondol? Makanya jadi jangan kita suka menghakimi orang. Tuhan Yesus telanjang-telanjang. Aduh Tuhan. Berarti Nantulang nggak punya sawit. Ini kita ini bangsa Indonesia. Sawit membrondol. Bendera kita bendera merah putih. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini asli aku yang mute. Jadi begini ya. Membrondol itu maksudnya ketika dipanen buah merah itu kan terkadang jatuh-jatuh. Nah, itulah dikutip. Nah, yang biasanya mengutip brondolan itu adalah orang yang langsung panen. Nggak mungkin Nantulang. Berarti nampak kali Nantulang bukan yang punya itu. Bahasa Medannya meleles ya. Pokoknya itulah. Betul. Nah, jadi biasanya yang mengutip brondolan meleles lah ya. Udah turunkan aja lah ini si lebay-lebay ini. Nggak usah. Nah, jadi biasanya yang mengutip itu biasanya tukang panen itu. Sekalian dia masukkan ke karung. Biar diapakan gitu. Cair dong. Kelihatan kali. Berarti Nantulang ini bukan yang punya. Gitu loh. Nah, silakan dibuka lagi mute-nya Nantulangku. Maaf, ini baru aku yang mau. Tukang panen yang ngambil. Makanya nggak mungkin Nantulang ini yang punya sawit 10 ton loh dalam sekali panen. Masya Allah, itu berapa hektar itu? Berarti 30 juta. Sekarang satu janjangan 1 kilonya itu kan 2.000 lebih. Malu aku nengok kalian, malu aku nengok kalian, malu. Keluar aja lah kalian dari Indonesia nih. Keluar aja dari Indonesia nih. Malu. Nggak sadar. Nantulang sini minoritas loh, cuma 6%. Kan datang suaminya, dia bilang katanya dia tentara suaminya kan dia bilang tadi ya Tok ya, saya tinggal di perumahan tentara, kami di sini asrama. Kok gini Tok, kenapa aku terdiam? Aku nggak bisa membayangkan menderitanya suaminya punya bini kayak gini, coba. Terus apa bedanya dengan aku? Seram kali mulutnya. Sampai kayak gini ngomong, mati kau, mati gitu ya, kan ngeri kali itu. Gak lucunya disuruhnya kita pergi dari Indonesia, kan gabrul. Masa kita yang pergi dari Indonesia? Gak lagian siapa lah yang menghina kan? Gak ada narasi kita tuh menghina gitu loh. Kita kan baca Bible, baca kok menghina. Yang kita bacakan itu Markus 15, kisah penangkapannya Yesus, penganiayaannya Yesus, kan di situ dia dikisahkan begitu. Kok dibilang menghina kita? Gimana sih gitu ini? Malu aku, malu. Kirim rekeningmu.
Kirim itu. Gak mau aku ngopen. Caindro. Oke, Farida, selamat bergabung Kak Farida. Assalamualaikum Kak Farida. Kak Farida. Dari tadi dia nongkrong di bawah itu loh. Cak Yan, selamat bergabung Cak Yan. Cak Yan. Halo Cak Yan. Ayo moderator naikkan lah. Aku tadi sempat ibaratnya mau istirahat lah dulu. Caindra. Diberkatilah Kakak Fi. Berarti banyak yang minta naik di bawah ya, Lek? Banyak. Tapi Islam. Ya siapa? Poison. Poison. Masirul. Halo Poison. Teman-teman, follow dulu akun-akun nih teman-teman. Biar bisa on cam. Aku tadi sempat mubarin lah itu. Dan ya, tap-tap layar. Karena nggak sholat itu kan. Pas aku yang naikkan dia, aku tengoklah daripada siup. Aku tengok naiklah dia. Pas ngerocos itu, mataku jadi terbuka lagi. Aku bilang, masih itu Far terdiam ini. Yakin kali aku, betul rupanya. Silakan. Siapa namanya ini? Bata. Pak ya, Mas Irul. Gak gym kau toh? Enggak, hari ini libur aku. Kamis. Bata. Mau mendapol inai mana? Datanglah kau yang lemah, letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Oh, itu waktu aku PK. Ada Kristen, dia Batak. Ya kan? Nah, aku bilang, datanglah kau yang lemah, letih, lesu. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Datang dia bilang begini, Tok. Kakak tahu dari mana? Itu kan ayat kitab kami, Kak. Ayat Alkitab itu, Kak. Aku bilang, oh kebetulan saya baca di tempat tukang pijit. Langsung diputuskan. Karena aku Bang Paru mau urut nih, Bang Paru. Karena aku tengok berjunta kan. Jadi aku pura-pura yang di bawah sudah bilang gini, masuk Bu Gembala, hajar gas. Karena dia kan nasi apa kan. Aku bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus dia bilang gini, kakak tahu dari mana? Itu kan ayat di Alkitab kami. Iya, tapi yang kakak baca itu pas di pamfletnya tukang pijit. Langsung diputuskan konten kreator. Aku pernah baca itu loh. Aku pernah baca itu. Barakallah Mas Jawa, diberkati kau Mas Jawa. Perjanjian lama itu kalau nggak salah ya toh ya. Perjanjian baru. Baru. Perkataan Yesus. Iya. Datanglah kau yang lemah, letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Enggak, maksudku gini, aku pernah baca itu di depan pelang tukang kusuk. Cuman bukan datanglah, kemarilah yang letih dan lesu katanya. Aku tiba-tiba teringat kan, kok kayak gini nih pelang tukang kusuknya ini pikir. Berarti oten itu tukang kusuknya Lek, bukan? Enggak, memang kalimatnya pas lah Kalimat iklannya itu pas memang. Orang yang datang ke panti pijat, ke tukang pijat, itu yang letih dan lesu kan.
Maka mereka panggil Benar. Kemarilah kalian yang letih lesu, katanya gitu kan. Iklan tukang pijat memang pocok kali lah itu iklan tukang pijat. Ya kan? Cuman kok tertulis di situ gitu loh. Itu hari ini mau busuk, mau urut, Bang Paru. Gimana? Bang Paru hari ini mau urut. Enggak, kalau kayak aku tukang urutnya spesial, nggak bisa. Kalau tukang urut yang biasa itu nanti patah jarinya. Seandainya aku jadi binimu pun juga mengurut. Ku ambil palu itu langsung. Wah. Gak ada lagi. Baik. Pakai kaki, biniku kalau musuh pakai kaki dia. Lera Bang dipijat. Nah, kalau misalnya kayak aku pakai kaki, mampuslah dia. Bangkinya besar kali, Le. Bangkin orang besar kali. Oh iyalah. Habis. Jadi toh biar pijat badanmu. Makasih toh, terima kasih. Gak usah lagi toh. Ini ada si Arnold ini, Arnold. Selamat sore. Arnold. Buka mute Mudik. Arnold. Astaga, jadi berhala dia. Ninja brondol punan tulang ini. Nah, azan tuh. Nampak kali langsung itu Faru. Mau pergi dia. Sholat. Aduh, si Grace. Apa? Grace. Ya, Udah makan, Dek? udah lewat. Boleh saya bertanya? Kamu boleh on cam nggak? Oh ya, silakan Nggak bisa. kata Kak Naura, silakan. Silakan.